Kalau gue pribadi ya apapun nanti hasilnya ya pasti gue akan memberikan analisa gue, kenapa gue entry di situ, kenapa SL gue di situ, kenapa TP gue di situ, ya sudah semuanya transparan apa adanya. Ya itu yang harus saya terima sebagai seorang trader gitu kan. Saya tuh takut memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi buat teman-temannya. Ketika saya loss, saya mengakui loss. Dan kalau ini kan ini di open porto ya, lebih tepat. Ya open porto nggak bisa ngumpet kan. Karena yang saya cari adalah kestabilan dan konsistensi profit, bukan yang langsung gebuk sekali gede, langsung cuan bungkus gede gitu, enggak. Hari ini kita kedatangan dua trader, Om Ben dan Korevata, karena kita lagi kerjasama di Feature Trader MIFX. Di fitur ini kalian bisa melihat portofolio mereka dan seluruh posisi trading mereka secara transparan dan real time selama 2 bulan. Bukan jaminan pasti profit, tapi harapannya ini bisa jadi acuan supaya kalian trading dengan lebih percaya diri. Jadi buat kalian yang masih ragu atau bingung mulai dari mana, ini adalah momen yang tepat karena kalian bisa lihat cara trading Trader Pro. Selain open portfolio, kalian juga bisa dapat akses ke video eksklusif, grup Telegram, dan private webinar. Buat kalian yang sudah punya akun MFX, langsung aja aktifkan fiturnya di aplikasi MFX. Buat kalian yang belum punya akun MFX, langsung aja buka akun MFX dengan kode di bawah ini. Makanya, jangan lewatkan kesempatan ini. Dan kalau kalian penasaran gimana rencana trading mereka, langsung aja saksikan episode ini. Nah mungkin pertama-tama langsung aja, ini kan pertama kali kita dari MFX ngajak lagi 2 trader sekaligus buat open portfolio. Mungkin dari Om Ben sama Korevata, apakah ini pengalaman pertama kalinya dan apa sih perasaan pertama waktu pertama kali diajak buat open portfolio di MFX? Mungkin dari Om Ben dulu. Wah, ini pertama kalinya saya. Pertama kalinya ya? Pertama kalinya, perasaannya deg-degan ya, karena saya cuman biasanya kan kita trading tanpa ada orang yang melihat kan, dalam arti ya udah profit kita nikmatin sendiri, cuman kita nikmatin ya, kalau loss juga ditanggung sendiri. Cuma kali ini kan karena dilihat orang ya ada perasaan deg-degan, aduh nanti kalau loss gimana. Kan begitu ya. Jadi Iya, betul. rasanya begitu sih, deg-degan. Kalau Korevata gimana kok? Ya sama, pengalaman pertama deg-degan tapi ada perasaan challenge juga ya. Terus ya sudahlah apa adanya aja ya. Kita jalanin dulu aja, kita lihat ya. Jalanin dulu aja. Dan balik lagi kita mengadakan kerjasama ini, kolaborasi ini tujuannya buat belajar bareng-bareng bareng teman-teman di rumah juga. Jadinya bisa belajar bareng-bareng dan kita lihat prosesnya nanti seperti apa. Nah mungkin buat teman-teman MFX, penonton di MFX kan banyak juga yang mungkin pertama kali juga dengar Om Ben, pertama kali juga dengar Korevata. Mungkin bisa kenalin diri dulu, gak usah terlalu panjang. Om Ben ini siapa sih sebenarnya? Saya hanyalah orang biasa. Ya, saya sebenarnya saya bergerak di edukasi saham ya, tapi mulai 2022 karena waktu itu market saham lagi nggak terlalu bagus, jadi akhirnya saya juga mendalami untuk gold, karena ya teman-teman juga ngerti kan kalau di saham itu kan marketnya satu arah. Ketika marketnya lagi koreksi waktu nggak jelas seperti itu kan susah cari profitnya. Otomatis saya untuk teman-teman komunitas saya ajakin, yuk kita belajar market dua arah. Jadi supaya kalau harga goldnya bergerak naik ya kita profit, bisa cari profit. Kalau bergerak turun kita juga bisa cari profit karena market dua arah. Jadi ya itu keseharian saya seperti itu. Jadi handle community ya, memberikan edukasi seperti itu, analisa dan lain sebagainya. Oke, kalau Korevata? Ya kurang lebih sama lah ya. Berusaha mencari profit di market begitu. Ya pengalaman udah mungkin ada sekitar 5 tahunan semenjak COVID. Jadi awalnya saya digital marketer, terus mencoba mencari alternatif penghasilan tambahan. Ya udah keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang ya. Dan sebenarnya kita udah pernah ngobrol juga sama Om Ben sama Korevata juga. Episode podcastnya juga udah ada. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube channel MFX. Nah mungkin kenapa akhirnya di Feature Trader MFX kali ini kita langsung undang 2 trader gitu ya. Karena 2 trader ini punya 2 gaya trading yang berbeda. Satu scalper, satu intraday trader. Nah mungkin yang intraday trader ini ada Om Ben, sedangkan yang scalper itu ada Korevata. Mungkin dari Korevata dulu. Sebelumnya kan artinya pasti ada perjalanan mencari-cari kira-kira lebih nyaman gaya trading yang seperti apa. Ya. Kenapa akhirnya lebih beratnya jadi ke scalper sih sebenarnya? Ya trading itu kan sangat individu ya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Gua itu nggak demen kena baper gitu. Kena baper. Terombang-ambing perasaannya gitu. Jadi gue lebih memilih ya sudah iya tidak. Kalau kena SL ya kena SL secepatnya. Ya kan?
Kalaupun kena TP ya kena TP secepatnya. Langsung terima nasib secepatnya. Iya gitu. Jadi gue nggak suka ya kan di ghosting gitu. Ya udahlah, iya tidak gitu. Gue orangnya kayak gitu. Jadi gue lebih nyaman scalping. Oke. Kalau Om Ben sendiri sebenarnya pernah ada di fase nyoba scalping nggak? Ya dulu saya sama dengan Korevata sama. Ya saya scalping gitu kan. Kadang-kadang dulu pernah nyoba pakai time frame 1 menit tuh pernah saya. 1 menit pernah, 5 menit pernah. Tapi lama kelamaan karena Korevata ini kan cuman fokus di forex ya kan. Dengan saya kan dari pagi udah di saham ya. Kemudian sore teman-teman nodong nih. Ini ayo gold gimana nih? Akhirnya di suatu titik saya capek, dalam arti kan waduh kalau begini terus kayak hidup saya cuma ngeliatin chart, ini bisa gila ini lama-lama ini ya, nggak sehat, nggak bisa ada waktu me time dan lain sebagainya untuk cooling down. Akhirnya saya memutuskan wah sepertinya saya lebih nyantai. Akhirnya saya memutuskan saya mendalamin time frame H1 1 jam gitu ya. Nah jadi ya udah, jadi saya biasanya kalau pasang posisi jarang dilihat. Jadi saya misalnya sore, dan saya kebanyakan trading itu di sore menjelang market US ya. Jadi di jeda itu karena kalau pagi ya saya karena ada kesibukan di saham, jadi saya lebih fokus ke saham dulu, baru sore. Nah saya sore biasanya saya jam 4 saya mulai analisa mapping untuk sore itu seperti apa, posisinya seperti apa, apakah saya mau ambil buy ambil sell, ya udah saya pasang stop loss ya, saya pasang area TP. Udah saya tinggal. Biasanya seperti nanti ya jam 7:30 atau jam 7 biasanya saya lihat lagi nih gimana nih arah marketnya kemana, ya baru saya update seperti itu. Dan jadinya akhirnya menemukan lebih nyamannya seperti itu. Iya karena nggak terlalu tight banget ya, karena butuh waktu kan. Saya dari saham kan dari jam 9 sampai jam 4 sore, kemudian ya saya selesai sampai jam 4:30 untuk ngurusin gold seperti itu. Setelah itu ya saya break dan saya nge-gym lah, saya jalan-jalan lah atau apa. Kalau scalping kan harus wah ini udah beda lagi ceritanya kan. Betul. Iya begitu. Tapi kalau Korevata sendiri sebenarnya udah sempat nyoba intraday, coba swing trader. Memang apa sih sebenarnya perasaan yang paling ngerasa bahwa ini nggak cocok nih? Udah semua dicoba sih. Jadi akhirannya ya masing-masing trader akan mungkin menemukan momen pencerahannya masing-masing. Lah kalau saya pribadi, saya sudah bisa menemukan sebuah SOP di mana ada titik keseimbangan seperti yang Om Ben bilang tadi. Kalau gua ngeliatin chart terus juga bisa ya hidup gua jadi budak chart gitu kan. Tapi ya di situ ya gua berusaha membuat sebuah SOP. Gue trading itu hanya di sesi market. Dan gue akan menjadi spesialisasi di sebuah sesi market. Misalkan gue mau trading di pagi, sesi Asia ya Asia toh. Mau malam, sesi New York ke New York. Habis itu gue gak menyentuh chart. Jadi kurang lebih SOP gue membuat seperti itu sih gitu. Oke. Artinya sebenarnya kalau dibilang apakah di antara dua gaya ini ada sesuatu yang lebih superior atau enggak? Sebenarnya menurut kalian gimana? Menurut gue sih enggak. Nah, kalau menurut Om Ben? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu masalah preference dan masalah bagaimana. Yang endingnya kan bukan kita keren-kerenan. Betul. Sebenarnya endingnya adalah kita bagaimana menghasilkan profit secara konsisten. Menurut saya Korevata juga setuju kan. Dan nyaman. Nah itu setuju saya. Nah makanya sebenarnya di kolaborasi ini kita harapannya teman-teman di rumah juga bisa mempelajari keduanya dan mencari tahu juga kira-kira kalian nyamannya yang seperti apa, cocoknya yang mana. Dan bisa lihat langsung praktek secara real di portofolionya Om Ben sama Korevata. Nah mungkin ekspektasinya saat akan open portofolio ini di bayangan kalian apa sih pas open portofolio kesehariannya bakal gimana atau cara trading nanti bakal seperti apa? Mungkin dari Korevata? Ya kalau cara trading seperti biasa sih nggak ada yang berubah gitu ya. Cuman lebih tegang aja karena kan dilihat gitu ya. Tapi apapun nanti hasilnya ya pasti gue akan memberikan analisa gue, kenapa gue entry di situ, kenapa SL gue di situ, kenapa TP gue di situ, ya sudah semuanya transparan apa adanya. Oke, dan artinya Korevata akan pakai time frame-nya yang kecil di time frame berapa artinya? M1 maksimum M5. Maksimum M5. Wah, itu artinya cepet Scalper banget ya. Scalper sejati. Oke, mungkin buat Om Ben gimana buat bocoran buat teman-teman di rumah nanti? Ya saya sih saya cuman gini ya, sebenarnya saya tuh takut memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi buat teman-temannya. Saya bukan tipe orang, kalau teman-teman lihat di media sosial saya tidak pernah
dalam tanda kutip itu menjual mimpi yang terlalu Ya. tinggi, karena saya sendiri menyadari bahwa saya itu hanya manusia biasa. Saya mencoba setransparannya di media sosial bahwa ya ketika saya loss, saya mengakui loss. Ya kan seperti itu. Dan kalau ini kan ini di open porto ya, lebih tepat. Ya open porto nggak bisa ngumpet kan, dalam arti ya udah kalau misalnya saya sampai ketahuan FOMO atau nggak sesuai plan, ya kan saya akan bisa terlihat. Karena di situ saya cuma berharap ya teman-teman, yuk kita belajar bareng aja. Ya saya bukan manusia yang sempurna, saya juga masih belajar ya. Semoga ya kita bisa lebih baik lagi kan, dari pengalaman-pengalaman ini kita manusia kan akan belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya kan, seperti itu harapannya. Oke, dan nanti juga sebenarnya teman-teman di rumah bisa langsung, kalau sudah aktivasi fiturnya, bisa langsung join grupnya juga. Kita bakal ada satu grup bareng-bareng yang roomnya kita bagi, ada roomnya Korevata, ada roomnya Om Ben juga. Jadinya kalau nanti Korevata lagi buka posisi, Om Ben lagi buka posisi, dan ada reasoningnya, analisisnya bisa dilihat langsung di situ. Nah, karena ini open portfolio yang bisa dibilang cukup pertama kali gitu ya. Sebenarnya buat teman-teman di rumah biar dapat gambarannya juga, biasanya Om Ben sama Korevata ini scalping atau intradingnya itu di produk-produk apa sih? Mungkin dari Korevata dulu. Ya per sejuta umat gold lah. Sejuta umat gold ya. Yang utama bakal itu artinya. Kalau Om Ben? Ya saya cuma trading gold sih. Saya nggak ada Oke. pair lain saya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat analisis yang jangka pendek dari Kalau Korevata. biasa saya sesi malam itu ya ada indeks US ya, Nasdaq atau Dow Jones gitu. Oh, malam artinya ada indeks. Jadi jangka pendek gold bisa dari Korevata, jangka menengah bisa dari Om Ben gitu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya pengaturan resiko gitu ya. Pasti kan teman-teman penasaran juga pengaturan resikonya seperti apa. Kita kan memulai kolaborasi ini, kerjasama ini kan sama-sama nanti Korevata itu akan mulai dengan 2.500, Om Ben juga intraday dengan 2.500. Pengen tahu sih, kalau dari Korevata pengaturan resikonya dari dana 2.500 itu seperti apa, dari Om Ben seperti apa? Mungkin dari Om Ben gimana? Kalau saya sih, saya selalu biasa ini. Saya punya area buy itu karena gold ini kan lagi liar ya, Ya. gerakannya cukup lebar ya. Kalau dulu sebelum perang itu sekitar 100 pips itu bisa lama. Tapi kalau sekarang 100 pips itu nggak, buat saya pribadi itu kesentuh itu akan sangat cepat sekali ya kan. Nah, makanya saya biasanya area buy saya itu sekitar 100 sampai 130 pips ya kan. Itu area buy-nya. Kemudian SL-nya adalah biasanya saya 40 sampai 50 pips dari harga terakhir yang saya beli. Seperti itu, karena ya teman-teman lihat kan jarum-jarumnya liar banget kan. Nah, kalau terlalu mepet juga pasti kena kesenggol terus kan, seperti itu. Nah, dari situ saya biasanya menentukan dulu. Misalnya let's say dari 2.500 ya. Dari 2.500 sekali trade saya itu siap loss berapa. Misalnya saya ngambil posisi, saya siap loss 5% dari 2.500, berarti itu kan sekitar 125 USD kan. Nah 125 USD itu baru kita tentukan, oh saya siap bilang 125 USD nih. Nah open lotnya berapa di situ. Nah itu baru nanti saya bagi-bagi. Jadi bukan, kalau mungkin teman-teman yang di luaran sana melihatkan orang sukanya kan pokoknya cacing naga gitu. Cacing naga-naga. Kalau saya nggak bisa begitu. Kalau saya nggak bisa ya mungkin apa ya? Karena yang saya cari adalah kestabilan dan konsistensi profit, bukan yang langsung gebuk sekali gede, langsung cuan bungkus gede gitu, enggak. Karena saya mencoba, saya pernah di posisi itu ya. Saya pernah dengan dulu uang cuman sekitar nggak sampai 1.000 USD, saya pasang posisi itu bisa sampai 0,5 sampai 1 lot. Ya kan, itu benar cacing naga lah, margin call atau beggar dah gitu aja pilihannya. Nah tapi kan itu nggak sehat ya, lama-lama nggak sehat. Dan bahkan saya juga menemukan teman-teman komunitas saya tuh ada yang top up cuman paling 5 juta gitu ya, pokoknya antara margin call atau lipat-lipat aja. Nah saya pernah di posisi itu juga, dan saya merasa ini udah nggak beda sama judi sini. Ini hanya judi yang dilabeli analisa aja sebenarnya. Ya itu dan itu membuat akhirnya saya memutuskan, wah ini nggak bener nih, nggak bisa nih, begini nih tidak akan panjang umurnya, akan di fase akan capek ya. Makanya saya berpikir ya yang tadi, jadi saya tentuin dulu misalnya 5-10%, nah saya tentuin lotnya di situ. Jadi area buy saya tentuin lotnya, di pemasangannya misalnya ya saya cuma siap 125 USD, berarti mungkin saya pasang lot ya 0,0 something ya kan, satu posisinya ya 0,01, misalnya saya pasang 10 posisi 0,1 kan. 0,1 kalau misalnya ke drag down 100 pips kan baru $100. Nah, itu yang saya pakai di situ. Seperti itu. Untuk TP saya biasanya kalau memang
marketnya cukup oke, ya saya biasanya 150 sampai 300 pips lah paling enggak. Oke, kalau Korevata gimana? Ya karena ini for the sake pembelajaran ya kan, kita belajar bareng-bareng. Ya akun ini 2.500 ya sama seperti Om Ben, tidak saya jadikan cacing naga. Tapi ya saya hanya gunakan mungkin resiko sekitar 1-5%. Ya kan ini anggaplah 2 bulan, ya 2 bulan itu berapa hari? 40 hari. Artinya kalau setiap 1% saya salah semua berarti drawdownnya 40% gitu aja ya. Wah, udah kebayang nih, drawdownnya 40%. Iya kan? Salah semua. Iya kan, itu Kalau kadang-kadang salah dengan semua. asumsi salah semua gitu Iya. kan. Ya udah, gampang aja ngitungnya. Kalau rewardnya tentu saja lebih dari 1%. Ketika resiko saya 1% ya minimum 1,5 lah gitu. 1/1 itu minimum, 1,5 atau 1/2. Bagi saya itu udah bagus. Itu aja sih. Oke, tadi sebenarnya ada kata kunci menarik dari Korevata bahwa karena ini pembelajaran. Nah, pertanyaannya apakah karena ini kita kolaborasi ini open portfolio, apakah ada adjustment yang biasanya dilakukan Om Ben dilakukan Korevata buat trading biasanya diubah karena mau open porto nih? Enggak. Secara sistem semuanya sama. Tapi secara lotnya ya tentu saja berbeda gitu. Oh, dari sizingnya aja yang Sizing di-adjust aja. ya. Karena nanti kan kalau 2.500-nya langsung habis kan nggak nyampe 2 bulan gitu kan. top up. Itu aja sih. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, ini kan pasti banyak banget trader-trader di MFX yang nanti bakal aktifin fiturnya, bakal ngelihat posisi trading kalian. Harapannya para orang yang ngelihat portofolio kalian, apa sih yang mereka lakukan sebenarnya? Apakah langsung nyontek aja? Apakah lebih baik dianalisis dulu? Approach yang kalian harapkan ideal buat para orang yang lihat portofolio ini seperti apa? Dari Om Ben gimana? Kalau saya pribadi sih karena satu zaman Korevata ini pembelajaran, jadi makanya kenapa sih sebenarnya sizing dan sizing secara lot ya dan nominal itu kita singkirkan aja. Lebih lihatnya apa? Percentage, ya kan? Karena model tiap teman-teman kan berbeda. Kalau teman-teman fokusnya kepada nominal, ya kan? Wah, si A ini cuan nih dalam sehari bisa cuan 5.000 USD. Kembali pertanyaan saya, dia modal berapa? Itu satu. Yang kedua, lotnya berapa? Nah, dari situ kita bisa belajar. Nah, kalau kalian cuman misalnya mereka modalnya misalnya 100.000 USD, cuan 5.000 USD, itu kan wajar. Nah, sedangkan kalau kalian memang modalnya cuman misalnya 1.000 USD, pengennya cuan 5.000 USD ngikut mereka, ya kan itu hal-hal yang mindsetnya rusak. Makanya saya di sini bilang setiap kali saya open posisi yang dilihat bukan posisinya, tapi bagaimana, kenapa saya open di situ. Ya, kan tujuannya kan kita kan cuman ada 2 bulan aja. Nah, harapan saya dalam 2 bulan ini teman-teman bisa belajar dari saya dan Korevata sehingga apa? Tanpa kita pun kalian udah menemukan sebuah sistem sebenarnya gitu loh. Nanti setelah 2 bulan ya terlepas hasilnya profit atau loss, at least apa? Kalian bisa belajar yang namanya kedisiplinan, yang namanya money management, yang namanya bagaimana menganalisa. Kan tujuannya seperti itu. Bukan untuk siapa yang lebih keren, bukan untuk siapa yang lebih banyak cuannya. Nah, tujuan saya harapannya sih seperti itu. Jadi supaya teman-teman ini memiliki gambaran yang benar di awal. Karena takutnya kalau gambarannya salah di awal, ekspektasinya akan berbeda, harapannya berbeda, outputnya juga berbeda pasti nanti. Kan seperti itu. Oke, kalau Korevata? Udah dibungkus semua sama Om Ben. Ya. Kira-kira sama ya? Sama lah. Jadi ya itu benar proses pembelajaran. Dan saya juga belajar. Ketika saya entry tidak sesuai dengan sistem saya kan saya di situ jadi jurnal saya juga. Ya kan, udah lama juga nggak ngejurnal gitu. Ya udah, pembelajaran buat saya dan teman-teman gitu. Mari kita belajar bareng sesuatu hal yang benar ya, bukan cacing naga. Ya balik lagi ke persentase karena semuanya balik lagi ke persentase gitu. Itu aja sih. Oke, dan kita akan mulai kan di 18 Mei dan berjalan mungkin selama 2 bulan. Ada momen-momen yang dalam 2 bulan ke depan ini ditunggu dan bakal menarik gak sih sebenarnya buat trading sebagai intraday sama sebagai scalper? Ya momen itu selalu ada ya karena kan berita semuanya berjalan normal ya kan tiap bulan pasti akhir minggu biasanya ada berita kan Rabu, Kamis, Jumat semuanya normal sih kecuali ada yang normal ya kecuali ada Opa Trump tiba-tiba ngomong apa ya itu something yang normal itu adalah ada black swan di dalam market gitu kan ya sudah. Ya tapi itulah gunanya SL ketika black swan yang muncul dan tidak sesuai dengan posisi lo ya lo harus ada cut loss-nya gitu kan. Harus ada stop loss-nya itu aja sih. Oke. Everything is normal I think.
Kalau Om Ben gimana? Iya sama sih. Karena kan kita di market dua arah. Jadi selalu ada peluang kan. Ya paling yang mempengaruhi ya nggak tahu nih Iran ini mau sepanjang apa, karena kalau ini berkepanjangan terus kan ya market akan volatile kan ya. Tapi di dalam volatilitas kan kita bisa menemukan peluang ya kan. At least makanya kan kita tidak melihat dari time frame daily yang terlalu jauh ya kan, kita lebih ke intraday atau lebih ke 1 menit 5 menit, sehingga ya setiap kali ada momentum at least kita bisa dapat momentumnya kan, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau sebagai scalper gitu ya, approach kita dalam melihat berita yang tiba-tiba itu seperti apa sih? Karena kan lebih cepat nih, time frame-nya lebih sempit. Apakah begitu berita keluar langsung langsung buka chart langsung ke trading atau seperti apa? Enggak sih, sebenarnya berita yang tiba-tiba itu enggak sering kan, dan kita trading itu kan mengesampingkan yang jarang terjadi. Tapi berita yang sudah rutin kan ada setiap jam 7:30, 7:30, biasanya kan seperti jam 9 seperti itu kan. Ya biasanya kalau gue pribadi ya gue menghindari news itu. Gue mau setelah newsnya tahu baru kalaupun kita mau masuk gitu. Tapi kita nggak nebak-nebak hasil news seperti apa, itu namanya gambling. Ya itu sih. Justru dilihat dulu post news baru kita lihat pergerakan marketnya seperti apa. Betul. Ini dua gaya yang berbeda, menarik, ada scalper, ada intraday. Mungkin dari Om Ben dulu nih. Kalau intraday sebenarnya apa hal yang banyak orang sebenarnya salah kaprah soal intraday? Nggak sabar. Nggak sabar. Gimana tuh? Karena misalnya ya, let's say kemarin saya bikin posisi, saya kasih patokan teman-teman ya, gold ini masih ranging posisinya ya. Kita buy di harga kalau nggak salah kemarin saya kasih itu 40 sampai 4730. Stop lossnya di 4726, saya bilang seperti itu. Ya, resist area saya kasih lihat waktu itu resist terdekatnya di 4760 sampai 4770 ya, resist kuatnya di 4780 sampai 90 ya kan. Nah, ketika saya kasih plan begitu ya, itu untuk nyentuh area beli saya itu butuh waktu 1,5 jam. Oke. Jadi selama 1,5 jam ini ya aku nggak ngapa-ngapain, cuman pasang aja ya kan. Dan saya beraktivitas seperti biasa, saya lihat kesentuh nih, low-nya kena di 33, low-nya 33, dia reject sampai 60, terbang sampai 60, ya udah kena kan. Ya sudah, TP kan sudah selesai. Dan setelah itu saya bilang sama teman-teman, kan ada yang nanya, ini boleh masuk lagi nggak Om Ben, gini. Saya bilang kalau mau masuk lagi hati-hati, sellernya kenceng nih, saya bilang begitu. Sellernya dari reject dari 60 ini kenceng. Kalau teman-teman langsung flip ke sell ya nggak ada masalah kan, begitu kan. Makanya saya kasih open dua di mana area support dan resist. Artinya apa? Kalau teman-teman lebih condong saya pingin sell nih ya, kalian bisa tentuin area resist untuk sell kan. Ya kan seperti itu. Nah, dan bener kan, langsung malam tuh dihajar ke bawah kan, bahkan sampai tadi pagi ya 4620 ya nggak salah ya, atau 46 berapa tadi tuh, 46 something lah ya kan ya itu. Nah, saya selalu bilang kalau udah dapat posisi dan kalian udah cukup ya udah enough. Dan saya adalah tipe orang yang biasanya kalau udah dapat hari itu udah cukup, misalnya dapat 300 pips 200 pips ya udah saya enough. Saya biasanya udahlah rehat aja. Jadi enough lah, hari itu win ya sudah lah, besok kita main lagi kan gitu. Ya, kalau saya pribadi seperti itu untuk menjaga overtrade. Nah, saya dengan cara nyantai seperti itu, saya lebih menemukan bahwa ya gold ini bukan kayak instrumen yang terlalu liar dan brutal, tapi ini nggak beda dengan saham sebenarnya. Nah, saya memperlakukannya seperti itu sehingga apa? Sehingga ya dengan money management yang tepat, kita nggak pakai leverage yang berlebihan ya. Ya udah kita gainnya juga memang konsisten pelan-pelan begitu ya. Jadi dalam 1 bulan bisa diukur, misalnya kita bisa profit modal kita misalnya 1.000 ini bisa jadi 1.500, berarti kan gain 50%. Itu quite good aku bilang ya kan. 50% dapat dari mana 1 bulan 50% ya kan, mau instrumen apa ya kan. Nah kan seperti itu, kalau saya goalnya memang begitu. Oke. Kalau scalper gimana? Salah kaprah yang banyak di scalper itu seperti apa sih? Oke, scalper itu ya, scalping yang banyak salah kaprah adalah orang buka posisi karena katanya scalping bisa di mana aja. Oke. Nah, itulah yang salah. Jadi sama seperti Om Ben bilang, butuh kesabaran juga di dalam scalping. Karena tidak setiap area lu bisa entry. Gitu loh. Jadi contoh ya, kalau gue pribadi ya yang paling gampang dan make sense adalah menggunakan hari kemarin.
Contoh high-nya hari kemarin, low-nya hari kemarin, closing price-nya hari kemarin. Closing price hari kemarin sama dengan open today gitu. Ya, selama harganya belum menyentuh high kemarin, low kemarin, closing price kemarin ya gue nggak ngapa-ngapain. Atau kalaupun terdekat ada sesi gitu kan, ada sesi. Let's say kita mau trading di sesi New York atau di sesi Asia. Kalau kita trading di sesi Asia berarti high low terdekat apa ya high-nya low-nya New York. Kalau kita mau trading di New York, high low terdekat apa ya high low-nya London. Jadi selama harga belum mencapai sebuah area yang kita tentukan menurut kita itu adalah penting, ya lu nggak boleh buka posisi. Itu banyak salah kaprahnya ya scalping gitu. Jadi ngelihat chart buka, wah M1 entry aja pokoknya. Ini support halusinasi gue bilang gitu kan. Ya M1 harga bisa sangat liar. Tapi kita bisa entry nggak bisa ketika harga tersebut sudah mencapai sebuah area yang sangat penting di hari itu. Kira-kira gitu sih. Iya, dan banyak yang berpikir bahwa wah kalau scalping itu pasti urusannya soal speed, soalnya cepet. Makanya semua posisi tuh langsung mau diambil. Padahal tadi nggak semua harus diambil dan harus dilihat lagi. Nunggu momen yang paling tepat gitu ya. Betul. Mungkin sekarang orang-orang seperti apa yang cocok jadi scalper? Dan orang-orang yang seperti apa yang cocok sebenarnya jadi intraday? Jadi pertimbangannya apa sih kalau mau jadi scalper atau jadi intraday? Dari Korevata dulu. Wah, kalau gue pribadi sebagai seorang trader, menurut gue ya, baik sebagai scalper, intraday atau swing ya harus sabar sih. Nggak bisa sembarangan buka posisi. Gitu. Sabar aja kuncinya. Kuncinya sabar ya. Ya sama seperti rejeki ketika lu kejar-kejar kabur dia. Lu harus menunggu rejeki itu come to you gitu. Itu Ya. sih. Ya. Kalau dari Om Ben gimana? Sama setuju saya, harus sabar sih. Makanya kan ya tadi Korevata menyampaikan yang bagus ya, karena saya juga tadi baru nyadar juga, oh ya seorang scalper itu kebanyakan teman-teman rata-rata kan karena scalping ya tadi buka di mana aja Ya, bisa. yang penting cepet. Yang penting satset cerot kan begitu kan, satset bungkus ya. Tapi kan nggak bisa begitu, yang ada satset cut loss kan kalau asal posisi ya harus sabar. Dan apalagi kalau intraday ini masalahnya kan range buy-nya areanya itu cukup lebar biasanya kan. Nah itu benar-benar harus lebih telaten lagi. Dan itu memang kenapa saya buat intraday, karena yang pertama cocok dengan saya, dan yang kedua mungkin teman-teman di komunitas ini juga lebih nyaman seperti itu karena kan nggak selalu bisa mantau market, iya kan? Artinya apa? Dengan adanya sistem kalian bisa pasang posisi, ya kan? Misalnya mau buy, oke, kalian bisa pasang buy limit beberapa posisi, kalian semua pasang stop loss, semua pasang TP, kan begitu kan? Ya kan, misalnya mau pasang 4 posisi, semua kasih loss, semua kasih TP. Nah, nanti dalam periode tertentu misalnya kan orang kan ada yang senggang, kan ngintip gimana nih. Nah, biasanya kalau udah profit, nah silakan mau dari 4 ini mau di TP sebagian dulu atau mau dinaikkan SL plus, SL BEP, terserah. Yang penting tujuannya adalah kita meminimalkan resiko. Ya kan, kalau udah profit jangan sampai jadi loss, dah gitu aja ya. Mau BEP, mau cuan dikit, mau cuan banyak, itu win is win menurut saya gitu loh, karena kalian udah melakukan penambahan portofolio kan. Nah yang mengganggu kan biasanya psikologis. Karena apa? Kalau dari sebuah grup ada satu orang yang pamer biasanya. Nah ini dia, gila dia kok cuannya gede, kok gue cuman segini ya. Nah mulailah itu psikologis kita kena. Dan kalau psikologis sudah kena, leverage bermain, habis sudah. Berantakan pasti jadinya. Berantakan. Nah itu makanya butuh kesabaran, ketelatenan seperti itu. Oke, kalau misalnya kita jalan nih selama 2 bulan nanti, terus pada akhirnya loss gitu ya, merah gitu. Ada ketakutan apa atau sikap kalian menghadapi itu nanti kira-kira kayak gimana? Mungkin dari Korevata. Kalau nggak merah saya hantu. Pasti ada merahnya, apapun hasilnya ya itulah saya. Ya itu yang harus saya terima sebagai seorang trader gitu kan. Nggak mungkin ada bulan-bulan semuanya juga bagus, nggak mungkin ada bulan-bulan di mana semuanya juga jelek. Ya statistik tidak pernah nol. Tapi mungkin ketika saya memulai campaign ini, saya terkena konsekutif loss, bisa aja. Konsekutif loss selama 2 minggu, 4 minggu ya mungkin bisa aja. Bisa aja. Ya, tapi saya tidak akan merubah style saya. Itu aja sih. Oke. Ada ketakutan gak tapi? Kayak misalnya kan, wah Korevata kan sering share konten-konten di sosial media. Terus tiba-tiba, wah ternyata loss nih. Enggak sih. Saya bukan orang yang jaim. Tapi saya takut ekspektasi orang ketika mereka mengcopy saya.
Itu aja sih. Justru saya lebih takut ekspektasi orang-orang dibanding saya harus jaim, saya harus profit. Enggak, saya biasa aja sih. 1 bulan loss, 2 bulan loss juga saya pernah gitu. Kalau 1 tahun ya amit-amit sih ya gitu ya. Jangan ya. Jangan. Ya itu aja apa adanya aja sih gitu. Oke, kalau Om Ben ngelihatnya gimana? Sama sih, ya intinya ya bisa aja saya loss juga sama kayak yang Revata bilang kan. Karena kebanyakan teman-teman itu kan melihat seorang edukator tuh sebagai dewa. Wah, banyak yang kayak gitu sih. Tidak pernah loss. Iya. Apalagi ditambah dengan ada konten-konten flexing ya kan. Dan kita berdua puji Tuhannya ya, kita nggak ada konten flex. Saya juga lihat IG-nya Korepata, kita baik-baik aja semuanya. Memang kita sehat gitu. Dalam arti ya itu yang sebenarnya kita itu pingin menunjukkan sebuah realita yang benar-benar apa adanya. Ya kan. Kalau loss ya udah, mau gimana. Kalau kena mental ya jangan sampai ya amit-amit jangan sampai kena mental gitu aja. Tapi pernah nggak kena mental ya pernah aja. Saya margin call juga berkali-kali, ya kan gara-gara ya kenapa margin call gara-gara nakal. Dan itu selalu seperti itu. Sebabnya gitu, denial, nggak pasang stop loss ya. Tapi kan dengan adanya disorot seperti ini kan berarti saya juga harus lebih disiplin. Nah ini makanya pembelajaran. Ya kan bener bisa kayak jadi jurnal nih kita nih, ya kan. Ya, urusan teman-teman melihat bahwa wah ternyata nih nggak sejago yang di konten, ya itu kan ekspektasi orang. Tapi kita sebenarnya orangnya seperti ini, ya kan. Kita mengajarkan yang seperti ini, ya kita harapannya ya kita berdua berharap ya kita profit ya kan seperti itu kan. Dalam 2 bulan kita profit, everybody happy, everybody dapat ilmu ya kan, everybody makes money kan semuanya seperti itu. Tapi kalau itu nggak terjadi bagaimana? Ya inilah market. Ya. Realita. Tadi kan kita ngomongin kalau loss gitu ya, kalau rugi. Penasaran sih, kalau dari kalian sendiri memulai open portfolio ini dengan modal 2.500, sebenarnya dari kalian PD-nya sendiri itu bisa gain berapa sih ibaratnya kayak gitu? Apakah ada bayangan gitu? PD-nya berapa sih? Tapi ya ini bukan janji ya teman-teman ya. Cuma kayak ekspektasinya tuh seperti apa? Siapa nih mau duluan? Oke, Om Ben dulu coba boleh. Aduh, ekspektasinya saya jujur ya, saya itu tidak pernah berharap terlalu tinggi. Karena kita semakin punya ekspektasi yang tinggi, kita semakin besar kecewaan. Itu aja, itu prinsip hidup saya. Jadi saya tuh selalu tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Saya cukup orangnya realistis mengukur target. Nah, kalau dari 2.500 biasanya sih ya dalam perjalanan ya saya kalau sampai dapat dalam 1 bulan itu ya 1 bulan bisa 20-50% udah bagus banget buat saya. Iya kan? Selama kita kan konsisten. Ya. Kan kita ngitungnya begini ya. Kita ngitungnya begini. Misalnya ya dalam 1 bulan kamu cuan anggap tengah-tengah lah 25% aja nih. 1 bulan 25%. 4 bulan kan 100%. Iya kan? Nanti berjalan setahun berarti kan 300%. Ya artinya dalam setahun porto kamu naik 3 kali lipat kan. Nah itu ya menurut saya bagus banget kalau bisa konsisten. Ya. Tapi kan dalam perjalanan kan mungkin ada saat dimana kita cun banget ya. Tiba-tiba memang goldnya itu rally terus ya kan kayak kemarin kan. Rally terus itu kan ribuan pips itu kan. Kalau ada orang yang benar-benar tahan satu posisi aja di bawah didiemin itu kan gulung terus. Sementara dia nanti open di atas apa kan begitu kan. Tapi kan ada satu masa di mana naik dikit sideways-nya itu range-nya tipis. Nah itu kan susah banget. Ya kan kalau kita ranging banget ya scalper mungkin seneng. Lah kalau saya stres lama-lama. Ini kenapa tipis sekali. Dan bahkan saya pernah beberapa kali kemarin beberapa minggu lalu saya ada 2 atau 3 hari ya dalam seminggu itu saya bikin plan gak kena area buy. Karena goalnya gak bergerak. Kalau gak kena bagaimana? Ya udah. Dan saya biasanya kalau sampai gak kena saya malam saya close semua. Dalam arti gak ada yang ditinggalin buat besok. Karena masalah besok itu bisa beda lagi. Mappingnya bisa berbeda. Ganti open awal di market Asia itu bisa beda lagi gitu loh. Atau kita tidur subuh-subuh tiba-tiba aneh-aneh juga bisa kan. Yeah. Nah saya biasanya seperti itu. Dan kalau udah ada profit semuanya saya biasanya saya ajarkan teman-teman close bagian. Paling gak udah close. Sisanya kalau mau nunggu atau kalian yakin ya SLBEP paling enggak. Sehingga kalau nanti bisa ada bergerak liar dan lain sebagainya ya kalian ya udah. Nggak kepikiran. Kebanyakan kan kita nggak bisa tidur. Jatuhnya kan. Nah kalau sampai nggak bisa tidur mendingan nggak tutup aja posisinya tidur kita. Gitu loh. Karena kalau nggak bisa istirahat kan buat apa? Kan begitu. Ya artinya sebenarnya ya balik lagi market nggak bisa ditebak. Tapi kalau kita berbicara kondisi idealnya bagusnya gitu ya. Tadi sekitar 25% tuh sebenarnya udah bagus banget gitu ya. Nah dari Korepata gimana?
tidak mau berekspektasi. Tidak berekspektasi. Nanti gue bebannya. Tapi bener sih. Iya. Tidak berekspektasi itu adalah hal yang terbaik sih sebenarnya begitu. Oke. Itu Nah. what it is aja. Ya, kita lihat aja lah ya. Kita lihat lihat aja. Kalau ekspektasinya buat posisinya sendiri, kan pasti kalian bakal trading mungkin bisa jamnya berbeda gitu ya. Biasanya kalian lebih biasa langsung buka posisi apa? Ada pending atau kayak gimana? Ya kayak saya tadi saya biasanya bikin mapping dia satu, saya lihat support resist di mana. Kalau posisi di tengah ya saya nggak open. Saya tungguin di bawah atau di atas kan begitu kan. Tapi saya juga melihat ini kecenderungan marketnya hari ini kemana arahnya. Kalau kecenderungannya ke atas ya saya lebih condong untuk buy kan daripada untuk posting sell kan. Kalau saya sell pun biasanya saya sellnya scalping. Artinya udah profit ya langsung bungkus atau SLBEP kan begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang posisi udah deket ya saya biasanya kalau udah masuk area buy saya akan beli bertahap seperti itu. Tapi bukan berarti langsung di satu harga, enggak. Ya kebanyakan teman-teman salahnya kan beli satu harga. Ya. Sehingga ketika di drag down ke bawah money manajemennya nggak kuat sampai bawah galau atau sampai bawah udah margin call. Padahal di titik margin call itu adalah sebenarnya area buy kita sebenarnya yang lebih ideal lagi kan begitu karena makanya kan ada area dan itu harus money management harus ditata dengan benar kan begitu. Kalau saya sih kan intraday lebih begitu. Kalau Korevata gimana? Sniper. Bisa dijelaskan sniper gimana? Jadi gini, kalau konsep gue adalah gue merasa ya perkembangan di dalam trading gue itu kenapa sih orang bingung pada saat mau entry apa segala macam karena dia nggak tahu dia mau nyari apa. Oke, kalau sistem gue itu kita harus tahu kita mau makan apa. Contoh misalkan hari ini gue mau makan pecel ayam, maka ketika market saat itu menyuguhkan Wagyu A5, gue nggak makan. Gue tetap nyarinya pecel ayam. Nah itulah yang membuat gue konsisten. Daripada gue nyari buy sell, gue bingung ya kan. Entar dikasih bakmi, entar dikasih apa, dimakan semua. Akhirnya muntah, cut loss, itu sih. Oke. Mungkin sekarang buat kalian masing-masing nih, ada gak sih pertanyaan buat satu sama lain? Karena ini bakal kalian jalanin bareng nih berdua nih selama 2 bulan. Pertanyaan, karena kita beda habitat. Enggak, jadi kayaknya enggak ada pertanyaan karena kita berdua udah mengerti apa yang kita mau. Dia suka pecel, saya suka daging, misalnya seperti itu kan ya kan. Satu vegetarian, satu pemakan daging, udah enggak bisa diomong. Kita di dunia yang berbeda kan seperti itu. Jadi entry berbeda, money management berbeda ya kan. Ya tadi pikirnya mana tahu ada penasaran sebenarnya cara scalping Korevata ada hal-hal lain yang mau Om Ben tahu atau sebaliknya. Tapi itu mungkin menurut gue ya itu sesuatu hal yang bagus untuk teman-teman yang melihat ya. Jadi bagi yang belum tahu jati diri, mereka bisa ngelihat nih, kayaknya gue lebih cocok sama Om Ben deh begini gitu. Ya udah, kayaknya gue lebih cocok sama Korevata, ya sudah. Nanti akan yang menentukan ya masing-masing individu itu karena trading ya sangat individualistis ya menurut gue gitu. Dan balik lagi nih kita bareng bukannya buat ngelihat siapa lebih jago, enggak. Ya balik lagi dua gayanya beda ya pasti ekspektasinya juga bisa berbeda gitu caranya gitu kan. Berbeda. Dan balik lagi ke teman-teman lihat sendiri karena ini juga real time di open transparan semua posisi ada. Kalian lebih cocok yang mana? Balik lagi ke diri sendiri kalian mau ngelihatnya seperti apa sih. Nah mungkin buat obrolan kita hari ini cukup sampai situ aja. Thank you banget Om Ben, thank you banget Korevata. Siap. Kita lihat lah ya di 2 bulan ke depan kira-kira posisi tradingnya bakal seperti apa, portofolionya bakal seperti apa. Mungkin ada kalimat terakhir buat teman-teman di rumah, buat yang mau ngikutin Future Trader MIFX dari Om Ben gimana? Iya. Pesan saya cuma satu, jangan berekspektasi yang tinggi, tapi lebih fokus bagaimana teman-teman itu mendapatkan cara kita untuk entry itu seperti apa. Ya, setup kita seperti apa. Nah, itu yang harus dipelajarin sebenarnya dibandingkan resultnya. Karena buat saya result itu adalah proses, ya kan? Hasil akhir ini proses dari kita menemukan yang sistem-sistem ini. Ketika kita udah pakem, udah konsisten, ya ini tinggal ngikutin aja. Nggak perlu dicari. Yang dicari adalah bagaimana cara entry ya tadi misalnya kenapa sih Korevata di posisi seperti ini entry-nya buy, kenapa nggak sell ya kan, kenapa entry di harga sekian. Nah itu yang harus dicari tahu sebenarnya, bukan
wah ini cuan ya, ini loss. Enggak kayak gitu. Kalau loss juga kenapa, kalau cuan juga kenapa, kan begitu. Ya itu lebih mendidik dan lebih akan membantu teman-teman untuk berkembang ke depannya tanpa bantuan siapapun juga secara mandiri. Dan balik lagi nanti pas perjalanannya bisa jadi pas Om Ben buy, bisa jadi Korevata sell, bisa jadi berbeda seperti itu. Bisa banget. Dan Karena balik kan lagi, market dua arah. Betul, balik lagi makanya perlu dilihat kenapanya. Iya, kenapa kenapanya. analisis yang di sini terjadi seperti itu, kenapa yang di sini terjadi seperti itu. Itu yang perlu diperhatiin gitu ya. Betul. Nah, kalau Korevata gimana? Ya kurang lebih sama ya, kita harus trading itu harus punya plan, dan ketika sudah punya plan ya tradinglah plan tersebut, jangan berubah-berubah plannya. Itu aja sih pembelajarannya. Oke, thank you banget Om Ben, Korevata udah nemenin podcast hari ini. Semoga ini dapat teman-teman di rumah dapat insight yang banyak, baik itu dari intraday seperti apa, scalping seperti apa, dan pastiin kalian ikutan feature trader MIFX karena jarang banget nih kita ngeliat ada 2 trader, 2 mentor sekaligus open portofolionya. Dan jangan hanya fokus ke resultnya, tapi bener-bener pelajari seperti apa cara trading mereka. Thank you Om Ben, thank you Korevata. Ya, sip.